Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, akhwat sekalian. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk berkumpul di majelis ilmu, yang mana kita semua tahu dan selalu diingatkan oleh Amir Majelis bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Jadi semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di masjid ini memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah nanti di yaumil kiamah. Amin. Dan juga patut kita syukuri kita semua berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada merasakan sesuatu apapun, karena sehat itu adalah suatu nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan juga bagi orang-orang yang bertakwa, kesehatan itu nilainya lebih tinggi atau lebih berharga dibandingkan harta benda yang Allah berikan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, serta untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Para ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali tentang sunnah keseharian, yang mana tadi telah dibacakan oleh saudara kita Bapak Sutaryo tentang tugas dari seorang Rasul adalah membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa umatnya, dan mengajarkan kepada mereka semua tentang Al-Quran dan Sunnah. Pada malam hari ini izinkan kami menyampaikan yaitu sunnah tentang bersiwak. Mungkin kalau kami tanyakan, siapa yang masih melaksanakan sunnah bersiwak ini hingga hari ini di antara kita yang hadir? Saya ada siwaknya tapi tidak dipakai. Nah, ada sih siwaknya. Itulah kondisi kita saat ini, yaitu tentang bersiwak ini sudah semakin dilupakan oleh kaum muslimin. Seolah-olah kalau bersiwak itu terkesan kuno, terkesan ketinggalan zaman, bahkan terkesan agak sedikit jorok. Nah, itu karena pemakainya sendiri yang tidak menjaga kebersihannya, seperti itu. Dan ternyata bersiwak itu beda sebenarnya dengan sikat gigi. Nah, karena kalau siwak itu berbahan dasar alam dari batang kayu, ya tidak semua batang kayu bisa untuk bersiwak, tapi hanya kayu-kayu khusus. Nah, kalau zaman Rasul itu adalah kayu arok. Kayu itu kalau digigit atau ditumbuk nanti akan keluar menjadi seperti serat-serat halus. Beda dengan sikat gigi yang semuanya serba plastik ataupun bahan-bahan kimia. Nah, dan bahkan yang terkadang bikin kita khawatir, ada berita
Nah, salah satu elemen untuk membasuh sikat gigi adalah minyak ataupun bulu babi. Nah, itu yang kadang bikin kita ketar-ketir gitu kan. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya. Seperti itu. Nah, di antara kelebihan bersiwak dibandingkan dengan sikat gigi ini adalah tadi yang jelas, pertama jelas ketahuan siwak adalah berbahan alami, sedangkan sikat gigi itu semuanya dari sikatnya dan pasta giginya adalah serba kimia. Yang kita tahu kimia itu kalau dipakai lama kelamaan akan merusak si pemakainya sendiri. Itu dibuktikan dengan saat ini ternyata semakin banyak pasta gigi, ternyata juga semakin banyak orang yang memiliki penyakit gigi, mungkin dari mulai berlubang dan segala macamnya semakin banyak. Dan juga ternyata dalam siwak atau kayu arok itu ada zat antibakteri dan juga ada zat pembersih dari kuman-kuman berbahaya dan ada zat pembersih gigi dan juga ada zat pengharum dan pengusir bau mulut. Nah, itu adalah di antara keutamaan-keutamaan dari menggunakan siwak bila dibandingkan dengan menggunakan pasta gigi. Karena kalau pasta gigi ternyata bahan-bahan kimianya itu sebagian akan merusak gigi-gigi kita. Bahkan dokter kita atau Ustadz Zaidul Akbar itu menyarankan kepada kita untuk meninggalkan pasta gigi konvensional. Karena kata beliau, penggunaan pasta itu pasti akan merusak gigi si pemakainya, cepat ataupun lambat, gitu kan. Ya, karena yang namanya fluorid, pemutih itu pasti tidak bagus. Nah, bagaimana kalau gigi diputihkan dan zat-zat yang lainnya yang kita semua tidak tahu. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kapan kita disunahkan untuk bersiwak? Yang pertama, kita disunahkan untuk bersiwak itu adalah sebelum sholat. Nah, ini sering dipraktekkan oleh saudara kita yang dari tablik. Nah, biasanya dia pakai siwak dikantongin. Nah, itu mungkin dia berpegangan kepada hadis ini. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati lam artahum bis-siwaki inda kulli sholatin." Seandainya aku tidak takut akan memberatkan kepada umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali hendak melakukan sholat. Nah, jadi sunnahnya itu bersiwak sebelum sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, seperti itu. Tetapi karena rasa kasih sayang dari Rasulullah kepada kita semua, kepada umatnya, maka bersiwak ini tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Nah, tadi ya, dianjurkan untuk bersiwak, karena dengan bersiwak ini akan membersihkan mulut kita dan juga kadang sisa-sisa makanan itu akan keluar. Jadi terkadang kalau habis makan belum sempat dibersihkan, nah pas sholat itu kadang ganjel di gigi biasanya gitu. Nah, itu akan mengurangi kekhusyuan dalam sholat kita. Nah, itu yang diperhatikan oleh Rasulullah. Jadi sebelum sholat hendaknya kita bersiwak. Nah, tadi kalau saat ini mungkin ya gosok gigi, terutama kalau habis makan, baik makanan apapun. Nah, itu sebaiknya
bersiwak, karena kita tidak tahu kadang ada yang tertinggal di sela-sela gigi, apalagi yang giginya sudah banyak lubangnya. Nah itu biasanya kan banyak yang kejebur di situ. Nah terkadang kerasanya itu pas lagi sholat. Kalau makmum masih mending bisa sambil ini. Kalau imam repot, kasihan yang makmumnya seperti itu. Sunnah atau waktu yang kedua yang disunahkan untuk bersiwak yaitu ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Ini khusus dari Rasulullah. Sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati ala kulli muhtalimin wa siwakun wa yamussu minat tibi ma qadara alaih." Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik, serta disunahkan bersiwak dan memakai wangi-wangian yang ia mampu. Jadi bagi setiap kaum muslimin khususnya ini yang sudah balik, yang sudah mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk, nah itu diwajibkan untuk mandi di hari Jumat. Nah setelah mandi itu disunahkan untuk bersiwak dan memakai wangi-wangian, baru berangkat ke masjid untuk sholat Jumat seperti itu. Dari hadis ini, tapi yang mandi Jumat itu memang di hadis yang lain dikatakan tidak, itu hanya sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkad. Karena pada zaman Rasul air itu kan sangat mahal, sangat kadang sampai jadi kelangkaan air. Jadi mandi itu terkadang hanya beberapa hari sekali. Bahkan diceritakan bagi orang-orang yang pernah berhaji atau berumrah, mungkin Bang Ade paham, hawa di sana itu beda dengan di sini. Walaupun di sana katanya panas, tapi keringat itu tidak bercucuran seperti di sini katanya, seperti itu. Nah bahkan kami pernah mendengar orang-orang Arab itu heran dengan orang Indonesia mandi melulu. Nah gitu kan, kalau orang Arab itu mungkin mandi sekali cukup gitu kan, karena tadi hawanya walaupun panas tapi keringat tidak bercucuran dan badan itu tidak bau seperti kita di sini. Bahkan bangkai itu baru sehari dua hari itu di sana belum membusuk. Nah itu mungkin dibuktikan dengan hadis waktu Rasulullah ke pasar membawa bangkai kambing. Nah itu mungkin karena bangkainya tidak bau maka bisa ditenteng. Coba kalau bau nggak mungkin Rasul bawa. Nah beda dengan di sini, bangkai itu kalau udah sehari pasti udah mulai membusuk. Tapi karena hawa Mekah itu tanah yang diberkahi, nah itu tadi salah satunya, walaupun suhunya panas ternyata tidak membuat keringat bercucuran yang menyebabkan bau badan seperti itu. Jadi tidak mengherankan orang Arab itu mandinya lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Apalagi di zaman Rasul air itu sangat-sangat mahal. Bahkan kisah yang sangat terkenal bagaimana sahabat Utsman bin Affan sampai membeli sumur itu adalah tidak dibeli sekaligus tapi dibeli harian. Bisa kita, jadi misalnya hari ini buat Utsman, besok masih buat si pemilik, karena si pemilik ini sumur itu dijadikan ladang bisnis. Nah, jadi bisa diperjualbelikan airnya. Tapi karena Utsman bin Affan sangat cerdik, saat sumur itu menjadi haknya, maka kaum muslimin
disuruh mengambilnya untuk sebanyak-banyaknya, karena takdiran sumur itu tidak pernah kering. Jadi pas giliran orang Yahudi punya, nah tidak ada yang membeli lagi, akhirnya dijual lagi ke Utsman, walaupun masih dijual dengan harga yang mahal, seperti itu. Maka tidak mengherankan mandi Jumat ini sangat ditekankan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dan waktu yang ketiga disunahkan untuk bersiwak, yaitu ketika hendak masuk ke dalam rumah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Mikdam bin Syuraih dari ayahnya. Dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ini adalah istri dari Rasulullah. Jadi paham betul apa kebiasaan Rasulullah tatkala masuk ke dalam rumah, seperti itu. Aku katakan, bi ayyi syai'in kana yabda'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Perbuatan apakah yang pertama kali yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak memasuki rumahnya? Aisyah menjawab, bisiwak, yaitu dengan bersiwak. Jadi Rasulullah itu mencontohkan kepada kita semua, bil khusus kepada bapak-bapak yang pulang ke rumah, nah itu dengan bau mulut yang segar. Jangan sampai baru dari luar tidak sempat dibersihkan mulutnya. Nah, jangan sampai menemui istri dalam keadaan yang tidak segar. Inilah sunnah atau contoh dari suri tauladan kita, yaitu bersiwak ketika hendak masuk ke dalam rumah. Waktu yang keempat yang disunahkan kepada kita semua untuk bersiwak, yaitu ketika hendak membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, ini bahasa Amirul Mukminin ini jangan hanya kita alamatkan kepada Umar bin Khattab, yaitu kepada semua khalifah itu adalah Amirul Mukminin. Semua khalifah adalah Imamul Muslimin. Nah, jangan sampai kalau hanya imam itu hanya kepada Ali, tidak. Abu Bakar pun bisa dikatakan Imam Abu Bakar. Imam Umar bin Khattab bisa. Atau khalifah itu tidak hanya di Abu Bakar, khalifah pun bisa di Umar, Utsman dan Ali. Demikian pula dengan Amirul Mukminin, itu tidak hanya di Umar, tapi bisa di yang lainnya. Tetapi saat ini memang penyebutan-penyebutan itu lebih kepada perseorangan seperti itu. Kalau khalifah itu sepertinya hanya pas kepada Abu Bakar, Amirul Mukminin kepada Umar. Kalau Imamul Muslim, imam itu hanya kepada Ali, padahal semuanya adalah sama. Nah, seperti itu. Bisa disematkan kepada siapa saja. Imam Ali mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiwak, dan beliau bersabda, innal abda idza qama yusalli atahu malakun faqama khalfahu yastami'ul qur'ana wa yadnu fala yazalu yastami'u yadnu hatta yad'afahu ala fih fala yaqra'u ayatan illa kanat fil jawfil malak. Sesungguhnya seorang hamba apabila bangun malam lalu sholat, maka datanglah malaikat, kemudian berdiri di belakangnya menyimak bacaan Al-Qur'annya.
dan kemudian mendekat kepadanya. Malaikat itu terus mendengarkan dan mendekat kepadanya sampai menempelkan mulutnya ke mulut si hamba, sehingga tidaklah ia membaca satu ayat pun melainkan masuk ke dalam rongga malaikat itu. Nah, di saat yang demikian itu maka kaum muslimin disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Nah, ini pun juga dicontohkan oleh malaikat sendiri, yaitu malaikat Jibril tatkala mengajari para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu ihsan, apa itu iman. Nah, itu di situ dicontohkan malaikat Jibril itu datang dalam keadaan yang bersih, sisirannya pun masih mengkilat, tidak ada bekas safar, pakaiannya putih bersih mengkilat. Nah, bikin semua orang terheran-heran, bukan orang pribumi tetapi secara penampilan paling parlente di zaman kita saat ini seperti itu. Jadi di saat bangun di tengah malam untuk sholat tahajud ataupun mau sholat yang lainnya atau sholat witir, maka usahakan untuk bersiwak atau membersihkan mulut terlebih dahulu. Hah? Kan bersiwak nggak harus sikat gigi, beda. Bersiwak kan bukan sikat gigi, Rois. Beda mana antara siwak dengan sikat ini beda sebenarnya. Kalau sikat, kalau ompong disikat pasti sakit. Kalau siwak itu insya Allah nggak sakit biasanya. Coba aja beli satu siwak. Nah, coba dirasakan. Kalau pertama mungkin masih kaku. Kalau udah lama kelamaan itu akan menjadi lembut dan akan semakin lembut seperti itu. Kemudian waktu yang kelima bagi kita semua yang disunahkan untuk bersiwak yaitu ketika bau mulut berubah. Itu biasanya karena makan sesuatu, bisa dengan makan jengkol, makan pete, atau yang masih suka rokok. Nah, biasanya itu setelah rokok bau mulut berubah dibandingkan sebelum merokok, maka disunahkan untuk bersiwak seperti itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, as-siwaku madharatun lil fami. Siwak itu dapat membersihkan mulut. Sunnah yang selanjutnya yaitu bersiwak ketika bangun tidur. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjada yashusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam hendak sholat tahajud, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, jadi setiap bangun malam Rasulullah itu membersihkan mulutnya dengan bersiwak seperti itu. Dan yang ketujuh, waktu disunahkan untuk bersiwak yaitu ketika hendak berwudu. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak takut akan memberatkan kepada umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Nah, jadi kalau pertama tadi setiap kali sholat, ini bahkan setiap kali berwudu. Jadi kalau kita umat Islam, kita laksanakan sunnah ini, siwak ini, maka insya Allah mulut kita akan selalu bersih, akan selalu segar. Karena setiap saat kita akan bersiwak, membersihkan mulut kita. Mau sholat
bersiwak. Nah itu paling enggak sehari minimal 5 kali. Kalau ditambah sunnah bisa lebih dari itu. Rawatibnya aja ada yang 12, tambah duha, tambah tahajud, tambah lain-lain, nah, bisa jadi lebih dari 20 kali dalam sehari semalam. Dari sholatnya saja, dari wudhunya juga bisa lebih lagi. Ketika bau mulut berubah dari makan siwak, dari baca Quran bersiwak, maka insya Allah mulut kita akan bersih dari yang namanya kotoran-kotoran seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan tentang sunnah-sunnah yang berhubungan dengan siwak. Tapi sebelum kami akhiri, ini ada permintaan tentang sunnah-sunnah jika terjadi gerhana. Insya Allah besok tanggal 15 atau 16 ya masuknya ya? 14-15 ya? 14-15 Rabiul Akhir, insya Allah akan terjadi gerhana bulan. Jadi waktunya itu menjelang maghrib sampai selesai maghrib, sampai selesai isya ya, sampai selesai isya baru selesai gerhana. Jadi itu masuk tanggal 14 dan 15 Rabiul Akhir. Jadi di 2 hari. Karena kita umat Islam, sekali lagi, perpindahan hari kita bukan di tengah malam, tetapi di waktu bulan terbit. Jadi setiap terbit bulan itu berganti hari. Nah, kapan terbit bulan? Yaitu tatkala matahari sudah tenggelam, itu baru terbit bulan. Nah, itu adalah awal pergantian hari bagi kaum muslimin. Artinya kalau sudah waktu maghrib, hari sudah berganti. Nah, kalau hari ini adalah udah hari Jumat, bukan lagi Kamis malam Jumat, tapi memang udah malam Jumat seperti itu. Nah, di antara kami sampaikan aja surat edaran dari Majelis